siapin dan dalam upaya penanaman nilai korupsi. Baik, sebagai guru kalau kita mau menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa, ya itu kita harus menegakkan aturan. Jadi aturan itu memang bisa dibuat, seperangkat kurikulum yang baik bisa dibuat, dioperasikan dengan nilai-nilai anti korupsi. Tapi jika nilai-nilai itu tidak kita tegakkan, maka tidak bisa. Jadi yang pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru yang paling utama itu kita menegakkan peraturan yang ada. Jadi kalau kita memang harus memberikan hukuman itu harus ditegakkan. Kalau kita harus memberikan penghargaan itu harus ditegakkan. Kemudian selain memberikan melakukan pendekatan seperti itu, kita juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi itu di dalam pembelajaran. Misalnya dalam mata pelajaran PKN, mungkin guru itu bisa mengajar bagaimana nilai-nilai korupsi itu bisa merusak moral, bisa merusak bangsa, bagaimana akibatnya terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dijelaskan kepada siswa. Kemudian bisa juga dibuat simulasi di dalam kelas. Tapi itu biasanya hanya bisa atau memungkinkan itu untuk guru PKN. Sementara untuk guru umum, untuk lingkungan sekolah secara umum, itu bisa kita lakukan dengan menyampaikan tentang pentingnya untuk menolak korupsi, pentingnya hidup jujur, pentingnya bersikap adil, dan juga pentingnya bertanggung jawab. Jadi kita tanamkan kepada siswa, jika kamu berani berbuat ini, maka kamu harus juga siap bertanggung jawab. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Sehingga siswa itu punya mental yang kuat, mental yang berani dan juga jujur. Sehingga ketika melakukan segala sesuatu, mau melakukan apapun, itu dia berpikir dua kali dulu, supaya jangan sampai ketika dia buat, dia lari dari tanggung jawab. Biasanya kan kalau kita melihat bagaimana koruptor itu kan seperti itu. Jadi mereka yang berbuat, nanti mereka lempar ke sana kemari, yang penting mereka sudah berhasil melakukan korupsi. Itu harus dihindari pada siswa sejak mereka kecil. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira strategi apa yang digunakan oleh seorang guru agar siswa dapat menerapkan nilai anti korupsi di sekolah? Baik, untuk seorang siswa bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah, maka siswa itu harus lebih dulu mengenal nilai-nilai anti korupsi itu seperti apa. Maka kita dari sekolah itu, Bapak Ibu guru, kami sebagai guru perlu untuk mengenalkan kepada siswa tentang nilai-nilai anti korupsi dan membiasakannya, seperti sikap bertanggung jawab, sikap jujur, sikap adil, dan juga sikap untuk mereka dapat bekerja bersama-sama, ya, bekerja dengan baik tanpa ada satu melihat yang satu bekerja lebih banyak, yang satu bekerja lebih sedikit. Jadi mereka bekerja di situ. Nah, dengan strategi yang seperti itu diharapkan siswa itu punya mental di mana bahwa mereka itu ketika bekerja mereka akan saling bertanggung jawab. Jadi yang satu tidak melihat yang lain. Jadi ketika pekerjaannya tidak berjalan dengan baik, dia tahu bahwa itu adalah kesalahannya dia. Tapi dia tidak menyatakan bahwa ini juga kesalahan kamu, kesalahan saya yang satu. Tapi mereka sama-sama merasa bertanggung jawab untuk kesalahan yang terjadi. Sehingga salah nilai-nilai yang seperti ini akan menguat ketika mereka dewasa, sehingga ketika mereka masuk ke dalam masyarakat, masuk ke dalam sistem pemerintahan, mereka ketika bekerja itu akan menghindari hal-hal seperti korupsi. Kemudian juga sekolah itu mungkin tadi saya sebutkan guru harus menjadi role model. Nah, kalau dalam strategi yang ini, maka kami menggunakan sekolah sebagai role model. Jadi sekolah itu harus bersikap terbuka, ya, dalam penggunaan anggaran, dalam memberikan penilaian. Sekolah itu bersikap terbuka sehingga ketika siswa melihat bahwa ternyata lingkungan saya ini jujur, lingkungan saya ini adil, lingkungan saya ini bersih. Jadi ketika saya mau membuat apa-apa, apakah hal itu akan mempengaruhi sekolah atau tidak? Jadi mereka akan menjadi aneh jika justru mereka berlaku tidak adil, justru jika mereka tidak bertanggung jawab, jika mereka tidak disiplin. Jadi dengan sekolah yang menjadi role model, sekolah yang menjadi contoh, ya, maka siswa-siswa itu akan ikut untuk melakukan. Kembali lagi, bagaimana sekolah itu bisa menjadi contoh?
mulai dengan gurunya memberikan contoh dan gurunya menegakkan setiap aturan yang seperti itu. Di sini pertanyaannya, kurikulum apa yang sekarang digunakan atau diterapkan di sekolah SMP Negeri Tengah dan bagaimana implementasinya terkait dengan nilai korupsi? Kurikulum yang digunakan sekarang, kami menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, ya. Jadi kami sudah menggunakannya selama 3 tahun. Jadi angkatan yang lulus tahun ini adalah angkatan pertama yang menggunakan nilai-nilai anti korupsi yang ada di dalam kurikulum yang kami gunakan itu tentu saja tentang jujur, bagaimana transparan, ya, akuntabel, dan juga terbuka terhadap baik sesama guru dan siswa. Kalau bagaimana penerapan atau implementasi nilai-nilai anti korupsi itu, kalau di antara sesama guru sendiri di dalam struktur kurikulum atau di dalam struktur pengaturan sekolah itu, setiap pembahasan anggaran kami lakukan secara terbuka di antara sesama guru, dilakukan bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan orang tua yang diwakili oleh pihak dosen. Kemudian terhadap siswa juga, ketika kami melakukan pemungutan, misalnya ada praktik atau mungkin iuran komite, itu semua dikelola oleh komite, tidak dikelola oleh sekolah, dan semuanya dikelola oleh siswa. Sehingga siswa itu mereka tidak memiliki curiga, karena memang kita bisa mengatakan bahwa tidak ada penyelewengan atau kesalahan dalam penggunaan, ya, tapi siswa ini yang namanya siswa pasti mereka bisa berpikir kemana-mana. Nah, ketika anggaran itu dikelola bukan oleh pihak sekolah tapi oleh pihak masyarakat yang adalah orang tua mereka sendiri, itu akan meminimalisir pikiran-pikiran itu, sehingga mereka sendiri punya mental bahwa sekolah ini jujur, dan mental mereka sendiri juga terbentuk bahwa mereka juga akan hidup seperti itu. Kemudian di dalam kurikulum itu juga kami mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Di dalam pembelajaran itu, jadi guru itu harus bersikap adil, bersikap bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diberikan, kemudian tidak boleh menampilkan yang satu dengan yang lain, mengemaskan yang lain, ya. Dan ketika memberikan penilaian apapun hasil yang diberikan oleh siswa, maka kami harus menyampaikannya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada perbaikannya seperti ada remedial, ada pengayaan, itu kemudian hal yang akan di belakang yang akan memperbaikan. Tapi pada dasarnya itu nilai yang mereka hasilkan atau bagaimana siswa itu berusaha dan hasilnya itu kami sampaikan secara jujur dan terbuka kepada siswa. Prosedur pembelajaran seperti apa dilakukan oleh guru agar siswa dapat menerapkan nilai anti korupsi sesuai dengan kurikulum saat ini? Prosedur di dalam pembelajaran itu tentu yang pertama, ketika dia mengajar, dia harus meningkatkan disiplin dirinya sendiri. Jadi ketika waktunya mengajar, saya misalnya atau teman-teman saya, kami masuk tepat waktu, ya, dan sebelum waktu berakhir itu kami sudah sampaikan ke siswa bahwa waktunya sisa sekian menit, sisa sekian menit. Jadi paling dasarnya itu kami mulai dengan disiplin diri dulu, baru kemudian kami mendisiplinkan siswa. Kemudian di dalam pembelajaran itu ketika memberikan penghargaan itu harus jelas. Jadi seunggul apapun siswanya atau sangat buruk dalam pandangan kurikulum, dalam pandangan pembelajaran, dia mungkin sangat tidak mampu, tapi kita tetap harus memberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai dengan pembelajaran yang sedang berjalan. Jadi jangan sampai karena selama 2 minggu berturut-turut dia sangat buruk, kemudian di minggu ketiga dia melakukan perbaikan, malah kita guru menuduhnya curang atau menuduhnya yang tidak benar. Nah, tapi kita harus memberikan penghargaan, sekalipun selama ini mungkin performanya kurang baik. Jadi harus ada keadilan. Kemudian di dalam pembelajaran itu kita harus menunjukkan bagaimana bersikap adil. Biasanya itu ada di sekolah, biasanya itu ada kasus seperti ada orang tua tersebut yang ketika meminta izin atas anak itu
diizinkan oleh guru, tapi kadang ada yang tidak diizinkan. Yang tidak diizinkan ini mungkin karena latar belakang kedekatan atau mungkin karena latar belakang ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, sebagai guru ya kami di SMP 6 tentu saja sangat menghindari itu, sehingga siapapun orang tuanya, pekerjaannya seperti apapun, ketika menyampaikan izin atau mungkin datang untuk menemui anaknya, kami layani sesuai prosedur yang ada di sekolah, dan kami tidak akan memasukkan salah satu orang tua sama sekali, sekalipun dia adalah ketua komite. Nah, kemudian juga di dalam pembelajaran itu untuk bisa menciptakan lingkungan di mana siswa-siswa itu mempelajari tentang nilai-nilai anti korupsi, kami biasa mencegah gratifikasi. Jadi tidak menganggap biasa hal-hal seperti gratifikasi. Jadi mungkin hari Valentine siswa memberi hadiah, atau mungkin hari guru siswa memberi hadiah, itu tidak serta merta kita welcome atau kita langsung bilang semuanya besok harus kasih ya, tidak seperti itu ya. Kalau siswa mungkin memberi kemudian sampai dia memaksa, ya kita menghargai siswanya, tapi kita infokan ke orang tuanya bahwa tadi siswa ingin memberi hadiah, apakah sepengetahuan orang tua atau tidak. Jika orang tuanya tahu dan orang tuanya setuju, oke, tapi jika tidak, kita harus memberikan pengertian juga bahwa hal-hal seperti ini boleh diberikan, tapi harus dengan hati. Jangan sampai ketika siswa memberikan, dia bilang ini supaya besok nilai saya mungkin bisa lebih memperhatikan, mungkin saya bisa lebih. Nah, hal-hal seperti itu yang kita cegah, ya, sehingga siswa juga melihat bahwa apapun yang dilakukan ternyata guru saya tetap adil, sehingga saya harus berlaku lurus. Jangan sampai karena saya memberi ini atau saya lebih pintar, maka saya melakukan hal-hal yang buruk pun, atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar yang melawan aturan, nanti tetap guru akan dihukum. Ini yang nanti jadi cikal bakal seorang koruptor seperti itu, karena dia dilindungi ya entah oleh hukum atau oleh pejabat-pejabat yang dekat. Mengapa penting untuk menerapkan ya sekolah bagi kita? Baik, jika kita lihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini, masalah paling besar terlalu banyak koruptor di bangsa ini, ya, sehingga bagaimana pemerintah mau menyelesaikan masalah-masalah di daerah itu sangat sulit. Kita lihat secara langsung ya, dana-dana dari pemerintah pusat itu yang biasanya kalau kita nonton di berita itu jumlahnya besar, nanti ternyata kita sampai ke tangan masyarakat yang ada di daerah itu jumlahnya kecil. Itu kita lihat secara langsung. Jadi meskipun ini opini saya, tapi kita semua sepakat tentang itu. Mengapa siswa itu penting untuk belajar tentang korupsi? Kalau kita lihat siswa ini, dia hidupnya lebih ke arah sekolah, lebih ke sekolah. Jadi selama 6 jam mereka ada di sekolah, kurang lebih 6 jam sampai 8 jam mereka hidupnya di sekolah. Ketika pulang mungkin mereka beristirahat, bantu orang tua yang bekerja atau orang tua yang sibuk, maka anaknya ditinggal sendiri, dan sisa waktunya mereka pakai untuk tidur atau bermain game. Maka yang paling membentuk mereka ya di luar dari sekolah, di luar dari keluarganya itu adalah sekolah. Makanya sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai di sekolah. Siswa sendiri pada usia mereka, misalnya anak-anak kami di SMP 6, pada usia mereka ini saat yang paling tepat untuk kami berikan pengertian bagaimana hidup itu harus jujur, harus bersikap adil, harus menghindari hal-hal seperti korupsi, gratifikasi itu harus dihindari. Dengan kebiasaan sejak mereka masih muda seperti ini, masih siswa SMP seperti ini, kami yakin ke depannya mereka ini akan menjadi generasi penerus yang lebih baik lagi. Jadi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa sejak masih muda. Baik Bapak, yang terakhir mungkin dari Bapak ada pesan atau saran kami sebagai pengajar adalah mengajarkan atau menanamkan baik, saran untuk adik-adik sebagai calon pengajar ya, sampai masih juga baik. Mungkin tidak banyak. Yang pertama, biasakan hidup jujur. Ya, hidup yang sekarang. Perilaku menyontek itu kurang baik, perilaku plagiat tidak baik. Ya, jadi itu harus dihindari sejak dari sekarang. Sebelum menjadi guru, ketika kita masih berlatih menjadi guru, cobalah untuk membuat pikiran kita itu berpikir kritis, kita mencari pengetahuan dengan
pikiran kita sendiri. Karena kan zaman sekarang semakin canggih, orang menggunakan AI, ya. Jadi kebanyakan situasi itu lebih mudah diselesaikan dengan AI, ya, jadi lebih gampang seperti itu dan membuat kita jadi tidak jujur. Lama kelamaan kita menormalisasi itu, maka biasa. Padahal sebenarnya itu justru akan melemahkan kita, entah dari pengetahuan kita, entah dari mental kita, itu jadi lebih buruk lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita harus hidup, adik-adik harus mungkin membiasakan untuk menghindari gratifikasi, menerima gratifikasi, dan memberikan gratifikasi. Jadi jangan sampai karena ketemu suatu halangan, kemudian buat bingkisan, serahkan, misalnya ketemu dosen yang tidak mau kasih nilai, kemudian dibuat bingkisan, kemudian diserahkan ke dosen, itu gratifikasi. Itu bentuk korupsi sejak dini, ya, bentuk kecil korupsi. Jadi bagaimana memberikan, kita itu harus bertanggung jawab. Itu bentuk korupsi sejak dini, ya, bentuk kecil korupsi. Jadi bagaimana memberikan, kita itu harus bertanggung jawab. Kalau memang kita salah, ya terima kesalahan. Kalau kita minta maaf dan dimaafkan, ya oke. Tapi kalau kita terbiasa untuk memberikan gratifikasi atau menerima gratifikasi, itu yang nanti lama-kelamaan akan membuat kita terbiasa, sehingga ketika dewasa di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat, kita juga biasa menerima gratifikasi dari yang kecil-kecil sampai terima yang jutaan, sampai menjadi koruptor yang besar, ya. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin saran saya, ya, sebagai seorang guru untuk adik-adik dan calon guru, ya, calon pengajar, jangan mudah untuk menerima pekerjaan yang terlihat gampang, terlihat mudah. Nanti ketika adik-adik sudah masuk ke dunia pekerjaan, adik-adik akan lihat bahwa biasanya ada hal-hal seperti sesuatu yang terlihat mudah, terlihat mudah, penghasilannya banyak, tapi itu dilakukan dengan tidak jujur. Inilah yang sering menjadi godaan utama bagi para koruptor. Jadi kita jangan mau hanya lihat ini pekerjaannya mudah, ini pekerjaannya gampang, nah, kemudian penghasilannya lebih besar daripada saya harus capek-capek, saya harus kerjain yang berat, malah penghasilannya lebih sedikit. Nah, tapi yang satunya tidak jujur, yang satunya jujur. Maka saya sarankan kamu harus terbiasa untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, meskipun rewardnya kecil, tapi jujur, bersih, daripada mengerjakan sesuatu dengan tidak jujur, ya, sesuatu yang kelihatannya mudah, sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang banyak, tapi dikerjakan secara tidak jujur, melawan peraturan, bahkan mungkin kita melawan kepercayaan atau iman kita masing-masing. Ya, mungkin seperti itu saja dari saya. Baiklah.